Tanah pesisir yang subur di tepi Selat Malaka, hutan bakau hijau, sungai berkelok menuju Laut Biru, udara hangat dengan aroma asin laut, dan suara burung camar. Langit sering berawan lembut, cahaya matahari memantul di air sungai. Kapal-kapal kayu berlayar perlahan, membawa rempah dan kain dari berbagai negeri. Di tengah gejolak abad ke-15, lahirlah sebuah kerajaan pelabuhan yang kelak menjadi pusat perdagangan dan kebesaran Melayu. Sebuah cahaya maritim yang menyinari Nusantara. Kisah ini bermula di tanah pengasingan seorang bangsawan dari Sriwijaya Palembang, Parameswara. Setelah istananya yang megah di Palembang runtuh oleh serangan dahsyat dari Majapahit, ia terpaksa melarikan diri ke utara, mencari takdir baru di tengah ketidakpastian. Dengan sisa pengikut setianya, ia memulai perjalanan yang akan mengubah sejarah. Ia berlayar menyusuri pesisir Sumatera yang liar, melewati jajaran hutan bakau yang lebat dan sungai-sungai keruh. Angin musim membawa kapalnya melintasi selat, menuju ujung semenanjung Melayu. Setelah berhari-hari terembang-ambing di lautan, ia tiba di sebuah muara sungai yang tenang, sebuah teluk terlindung dengan bukit yang menjulang gagah. Udara di sana terasa damai, seolah alam menyambut kedatangannya di tempat yang kelak dikenal sebagai Malaka. Di tepi sungai yang jernih itu, ketika Parameswara sedang beristirahat di bawah pohon rindang, sebuah peristiwa luar biasa terjadi. Ia menyaksikan seekor pelanduk kecil yang seharusnya menjadi mangsa, dengan berani menendang anjing perburuannya hingga jatuh ke sungai. Keberanian sang pelanduk di hadapan ancaman yang lebih besar dianggap sebagai pertanda agung wahyu ilahi untuk mendirikan sebuah kerajaan di tanah penuh harapan itu. Di antara Laut Biru yang berkilauan dan bukit hijau yang subur, Parameswara memerintahkan para pengikutnya untuk memulai pembangunan sebuah negeri baru. Istana megah didirikan dari kayu cendana wangi, sementara benteng kokoh dibangun dari batu karang untuk melindungi pemukiman. Dari sanalah, di muara sungai yang strategis itu, sebuah pusat dagang baru Nusantara mulai lahir, menarik harapan para pelaut dan pedagang. Tak lama kemudian, Parameswara dinobatkan sebagai raja pertama kerajaan Malaka. Menyandang gelar agung Sri Maharaja, ia digambarkan gagah dan berwibawa. Dada terbuka mengenakan kain songket Palembang berhias sulaman emas. Di lehernya tergantung kalung mutiara dan batu permata yang berkilauan. Ia mengenakan mahkota emas bertatah intan, membawa keris berukir naga di pinggang. Tatapannya tajam, bijaksana, namun lembut terhadap rakyatnya, memancarkan aura seorang pemimpin visioner, pelaut ulung, dan pendiri yang tegas namun adil. Malaka dengan cepat berubah menjadi pelabuhan emas di tengah samudra. Kapal-kapal jung dari Tiongkok, dau dari Arab, serta perahu-perahu dari Gujarat, Jawa, dan Pasai berlabuh silih berganti. Udara pelabuhan dipenuhi aroma cengkih, lada, dan kayu cendana yang semerbak. Bercampur dengan riuh rendah suara berbagai bahasa asing yang memenuhi pasar. Malaka telah menjadi nadi ekonomi dunia timur, tempat bertemunya peradaban dan kekayaan dari seluruh penjuru dunia. Dari hiruk-pikuk pelabuhan itu pula, cahaya baru datang. Para ulama dan pedagang muslim dari Arab serta Gujarat memperkenalkan ajaran Islam yang membawa nilai-nilai keadilan, persaudaraan, dan pengetahuan. Terpikat oleh ajaran tersebut, Parameswara memeluk agama Islam dan bergelar Sultan Iskandar Shah. Peristiwa ini menandai babak baru bagi kerajaan, memperkuat posisinya sebagai pusat peradaban Islam di Kepulauan Melayu. Di dalam istana berukir emas yang megah, para menteri dan bendahara berdiskusi tentang strategi dagang dan diplomasi di bawah cahaya lentera. Para penjaga istana yang tegap mengenakan kain tenun terbaik dan menyandang keris pusaka di pinggang mereka, menjaga keamanan dan marwah kerajaan. Sementara di luar tembok istana, di sepanjang tepi sungai, rakyat jelata berdagang dengan riang di bawah payung-payung herami, menjual hasil bumi dan ikan segar, menciptakan denyut kehidupan yang dinamis dan sejahtera. Namun, di puncak kemegahannya, bayang-bayang gelap mulai muncul dari barat. Kapal-kapal perang Portugis dengan layar terkembang dan lambang salib terlihat di cakrawala. Mereka tidak datang untuk berdagang rempah, melainkan membawa meriam, senapan, dan ambisi untuk menguasai jalur perdagangan terkaya di dunia. Angin laut yang semula membawa kemakmuran, kini membawa ancaman. Malaka pun bersiap menghadapi badai yang belum pernah datang sebelumnya. Pada tahun 1511,
Setelah perlawanan sengit, benteng Malaka yang perkasa akhirnya jatuh ke tangan Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Meriam-meriam Eropa menghancurkan istana kayu cendana dan membungkam riuh pasar. Sang cahaya Nusantara itu pun redup. Namun, semangat Malaka tidak pernah benar-benar padam. Ia tetap hidup, mengalir dalam darah dan budaya bangsa Melayu, terus bersinar sebagai simbol abadi kejayaan maritim Nusantara.